Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mata kuliah Audit 2 bersama dosen kebanggaan kita, praktisi dan dosen juga ya Pak ya? Dosen juga, pemberdaya juga. Pemberdaya juga, Pak Dr. Pardi. Oke, kalau kemarin kita di pertemuan pertama membahas secara gambaran besar ya tentang audit, ada objek yang harus diperiksa apa aja. Nah, sekarang kita langsung masuk ke substansinya ya Pak ya? Oke ya. Oke, silakan Pak Pardi. Terima kasih semuanya ya, teman-teman mahasiswa dan seterusnya. Kita akan mengikuti untuk belajar bersama tentang audit secara teknis. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita bicara tentang audit secara keseluruhan, saya buka secara terang-terangan bla 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 begini. Nah, ini sudah teknis, satu persatu akun. Ya. Jadi tadi kalau intinya audit adalah menguji asersi manajemen mulai dari keterjadian sampai pengungkapannya tadi, penyajian pengungkapan. Betul. Nah, itu sama, kita masuk kepada akun piutang. Ini akan diuji nanti. Diuji apa? Mulai dari keterjadiannya. Nah, prinsip piutang itu sudah jelas. Kan sudah tahu semua bahwa piutang itu beberapa hal yang tujuan audit terhadap piutang nih sebenarnya. Kita akan menguji ya. Tentang apa? Saldo piutang yang disajikan di dalam laporan keuangan itu akan diuji melalui keberadaan dan keterjadiannya. Benar nggak piutang ini ada? Iya. Benar nggak nih? Benar nggak pernah terjadi adanya piutang? Ya, keberadaannya, keterjadiannya. Nah, benar nggak dokumennya? Lengkap nggak dokumennya? Nah, kemudian benar nggak penilaian piutang itu? Alokasinya bagaimana? Iya, betul. Cadangannya berapa? Nah, benar nggak piutang itu hak perusahaan? Jangan-jangan ada piutang yang digadekan. Iya, jangan-jangan piutang yang pribadi yang digadekan. Kita harus uji itu. Kalau sudah, maka pernyataan manajemen itu kita sajikan dan diungkapkan. Apa yang dimaksud sajian? Penyajian adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK-nya enggak. Kalau ada masalah, ada sesuatu, perlu kita ungkapkan sebagai auditor. Nah, inilah akan ketemu saldo piutang sesungguhnya. Betul. Yang sesungguhnya berapa? Jadi yang disajikan berapa, terus kita uji keberadaannya, keterjadian sampai ke penyajiannya. Itu sesungguhnya berapa sih piutang itu? Iya, kita harus sampai ke situ. Iya, betul. Mic-nya agak dekat Pak Pardi, Pak. Tapi suaranya sempat hilang. Tujuan pengujian tadi ini adalah pengujian disebut pengujian substantif, itu pengujian saldo. Iya toh? Substansinya. Jadi kita akan memperoleh keyakinan tentang apa? Keandalan catatan akuntansi. Andal enggak catatannya? Membuktikan keberadaannya. Membuktikan kelengkapannya. Iya toh? Itu tujuan-tujuan di dalam mengaudit akun piutang. Iya toh? Bisa aja kita sampai termasuk tadi kepemilikan, kewajaran, penyajiannya benar atau tidak. Betul. Ya. Nah, prosedur auditnya bagaimana? Nah, ini yang menarik. Prosedurnya ya Pak ya. Teknis ini. Kalau kita bicara tentang prosedur audit awal, ini ada 5 prosedur. Ada 5 prosedur ya. Yaitu prosedur awal, ya toh. Kemudian prosedur analisis, prosedur pengujian saldo, prosedur pengujian detail, ya, sampai dengan penyajian pengungkapan. Kita mulai satu saja. Misalnya contoh ini prosedur audit terhadap piutang, prosedur awal. Auditor ya mau nguji saldo piutang itu bagaimana? Ya awal itu tentu kita harus mengusut saldo piutang. Caranya bagaimana? Melihat di neraca saldonya berapa. Dari neracanya Pak ya? Iya, akun piutang saldo di buku besarnya berapa? Cocok enggak di neraca? Cocokkan dari neraca ke buku besar. Cocok enggak? Baru kita menghitung saldo akun piutang itu saldo awalnya di buku besar itu benar enggak? Caranya gimana? Melihat tahun kemarin. Itu nulisnya benar enggak? Cara nulisnya benar enggak? Ini yang perlu diperhatikan di dalam pengujian piutang. Betul. Nah, kemudian ada pengujian tentang tadi kita bicara tentang mereview dan seterusnya, ini tentang prosedur awal. Nah, berikutnya adalah menguji secara analisis, Pak. Ya, kita teman-teman bahwa piutang itu harus kita uji secara analitik atau kita analisis. Gimana itu Pak? Rasionya piutang. Jadi kalau itu perhitungan rasio keuangan yang berkaitan dengan piutang. Contoh. Ya, tahun kemarin piutang itu dibandingkan penjualan berapa persen? Nah, tahun ini berapa persen? Itu rasio pembanding. Wajar atau tidak? Kalau tahun kemarin penjualannya katakan 5 miliar, piutangnya 2 miliar, itu berapa persen dari 5 miliar? Nah, sekarang penjualannya misalnya tetap 5 miliar, piutangnya berapa? Kalau itu katakan
3 miliar, wajar enggak? Wah, kok bisa naik ya? Kok bisa naik? Ada Wah, apa? Lah ini ada apa pertanyaan. di piutang nih? Wah, kok bisa naik Ya. piutangnya? Padahal penjualnya masih sama 5 miliar. miliar. Ini contoh rasio-rasio pembanding. Bisa juga rasio pembanding itu dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Oke. Jadi misalnya perusahaan farmasi. Kita ngaudit perusahaan farmasi tentang piutangnya. Piutangnya farmasi yang kita audit saldonya sekian dari penjualan. Kita bisa lihat piutangnya farmasi yang lain diaudit temennya, itu konfirmasi aja itu berapa hasilnya. Kok tidak sama? Kok jauh berbeda? Kok jauh berbeda ya? Kalau hampir sama mungkin lah sama itu lah, wajar lah. Iya, karena kalau kita mau mengaudit itu ada prosedur awal tadi dari neracanya, kemudian kita analisis. Dari analisis tadi rasionya jadi rasio piutang itu kita bandingkan lah. Dibandingkan dengan beberapa bisa dibandingkan waktu ke waktu dari perusahaan yang kita dari tahun kemarin, tahun sekarang dan seterusnya. Tapi dengan perusahaan lain yang sejenis piutang sekian. Saldonya berapa, penjualnya berapa, kira-kira rasionya terpojok nggak nih? Kalau terpojok ya ada mungkin ada problem. Ada problem. Betul. Inilah yang harus kita perhatikan, kita menguji rasio. Rasio ini membantu auditor dalam mengungkap lah. Betul. Ini kan membantu pemikiran auditor tadi, logika auditor tadi harus tinggi tadi. Oh, kita membandingkan ini, ada peristiwa transaksi. Inilah kuncinya auditor sebenarnya adalah mencari jejak. Ketika analisanya tepat, analisanya itu tinggi sekali, maka jejak-jejak itu akan ketemu. Ada salah saja atau tidak? Benar. Jadi menganalisa, membandingkan dengan berbagai rasio tadi ya, Pak ya. Terus menganalisa. Wah. Ini luar biasa. Jadi rasio biasa aja nih, rasio itu banyak. Rasio piutang misalnya penjualan bersih banding rata-rata piutang. Jadi jenis-jenis rasio juga banyak juga ya, Pak ya? Banyak. Nanti sebagai auditor, orang akuntansi sudah tahu semua lah. Untuk katakan yang sudah belajar akuntansi 1, 2, 3 sampai advance itu ketika bicara rasio sudah tahu. Ya, audit ini tinggal menerapkan saja. Oke. Dan audit tidak kaku loh. Kalau lupa rumusnya buka enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa buka rumusnya. Rasio tingkat perputaran piutang, rasio perputaran pembelian, rasio perputaran persediaan. Buka saja enggak apa-apa. Memang daripada salah lebih membuka. Betul. Gitu loh. Harus hari gini pasti harus membuka dong. Yang berikutnya adalah menguji secara rinci transaksi. Maka disebut pengujian transaksi rinci. Pengujian transaksi rinci. Contoh piutang. Tadi piutang kita gambarkan 2 miliar misalnya. 2 miliar itu kita harus bisa membuktikan ya dengan cara menguji transaksi rinci, memeriksa sampel transaksi. Nah, caranya gimana? Gimana itu? Saldo di neraca piutang 2 miliar, kita lihat buku besar. Buku besar itu sudah ketemu 2 miliar, maka Pak diamati, dilihat transaksi-transaksi yang tidak sewajarnya. Contoh misalnya di dalam buku besar itu biasa transaksi perusahaan itu hanya 500 juta. Terus ada di situ transaksi 500 juta. Lah 500 juta inilah sampel untuk dibuktikan benar ada dokumennya atau tidak. Jadi kita pilih sampelnya yang mana ya Pak? Kalau tidak disampel, itu perusahaan 1 tahun kita nguji nggak selesai gitu loh. Maka disampel gitu loh. Nah itu contoh. Itu bisa saja karena saldonya besar. Bisa saja menguji itu karena bukan saldonya, tapi transaksi yang biasa berhubungan dengan klien. Kalau tidak biasa itu menjadi tanda tanya. Biasanya seperti apa kok ini kok nggak biasa ya? Biasanya ini toko A. Kok ini ada muncul toko X. Toko X inilah pertanyaan. Apa ini toko X nih? Biasanya toko A kok. Ini yang betul. Jadi transaksinya kita uji secara rinci dan kita ambil sampelnya, kita buktikan. Sampelnya bisa jadi dari jumlah yang besar tadi atau yang biasanya seperti ini dengan toko A terus tiba-tiba ada toko X. Ketika ngambil sampel faktur pembelian atau faktur penjualan di situ piutang, maka kita tidak cukup fakturnya saja. Karena ada dokumen pendukung bahwa itu real atau tidak. Itu 1, packing list. 2, surat pengiriman barang. 3, surat ordernya. Ada nggak surat ordernya? Lengkap ada nggak surat pengiriman barangnya? Itu kalau lengkap itu baru katakan. Itu belum tentu juga artinya kita tidak harus yakin. Konfirmasi ulang lagi. Betul. Kalau sudah dapat itu berarti kita yakin itu benar adanya gitu loh. Waduh. Berat sekali ini. Tapi menyenangkan. Enggak berat, ini pekerjaan yang biasa kita lakukan, hanya butuh waktu
ekstra untuk hati-hati saja. Berarti ketelitian menjadi sangat penting di sini. Ya, Ya, betul fokus sekali. itu penting. Fokus sekali. Ya. Betul. Nah, termasuk memverifikasi pisah batas. Nah, ini yang apa sih pisah Apa batas? itu, Pak? Transaksi Pisah pisah batas. Jadi kalau bicara piutang itu Iya. hubungannya penjualan. Ya, oke. Jangan sampai misalnya kita harus seorang akuntan, seorang audit harus tahu pisah batas. Apa sih pisah batas? Laporan keuangan perusahaan itu pisah batasnya adalah tutupnya tanggal 31 Desember. Oke. Umumnya ya. Umumnya ya. Maka oke. auditor harus memeriksa dokumen seminggu sebelum tutup buku Iya. dan seminggu sesudah tutup buku. Oh, Itu yang disebut pisah batas ya. Jadi, Karena apa? Itu ada lintasan transaksi. Ya. Lintasan transaksi di mana transaksi itu sebelum tutup buku, Ya. jangan-jangan belum masuk sebagai piutang. Oh. Padahal syarat penjualannya itu sudah diakui piutang. Nah, ini harus dibuktikan. Jadi kita mengambil Iya. seminggu sebelum tutup dan buku tadi, seminggu setelahnya. Begitu juga ada transaksi setelah tanggal tutup buku. Ternyata di situ sebenarnya itu bukan piutang tahun ini, sudah masuk. Ternyata Nah, sudah baru masuk di tahun piutang sebelumnya. Nah, Ya? ini Benar-benar harus dikeluarkan gitu. Iya, jangan double tadi ya, Double Pak, ya. gitu. Di sebelum tutup buku udah ada nih. Ya, inilah yang disebut Iya. pengujian rinci itu ya. Oke, pengujian rinci tadi ya, Pak. Iya. Oke. Itu yang dinamakan pisah batas Pisah tadi. batas. Kemudian pengujian tentang saldo rinci. Nah, Transaksi rinci terus saldo rinci. Jadi detail sekali. Oke. Awal saldo pemeriksaan awal, analisis, masuk ke transaksi, masuk saldo rinci. Masuk ke saldo Nah, rinci. ini akan diuji. Apa yang diukur dari saldo? Saldo akun pada laporan keuangan khususnya piutang tadi, maka akan kita uji keberadaannya. Di awal kita sudah diskusi di kemarin ya tentang apa? Asersi manajemen mengatakan ada piutang sekian itu keberadaannya ada enggak? Kelengkapannya, kepemilikannya, penilaiannya, penyajiannya. Kan ini adalah prosedur audit saja. Oh iya, betul. Jadi audit nggak sulit kan? Iya, Nggak muter sulit, ini saja muter sebetulnya. aja, Cuman iya. butuh ketelitian tadi. Ini nggak sulit. Iya. Jadi mau nguji apapun ya ini 5 ini keberadaan, kelengkapan, hak kepemilikan, penilaian dan penyajian. Ya, penyajian. Sebetulnya itu Itu aja ya, Pak. iya, yang kita Ya, uji. betul. Ya, ini contoh-contoh ya, artinya ketika bicara tentang pengujian keberadaan dan seterusnya ini Iya. ada contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contohnya Ya, ya. ya, ini nanti bisa termasuk bisa di-download nanti ya. ya. Untuk PowerPoint-nya Ya. tenang, bisa di-download. Nah,